Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini soleh-soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan nikmat sehat yang tiada tara. Amin. Dan semoga anak-anak soleh-soleha tetap semangat belajar meski dari rumah ya. Sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Bahasa Indonesia KD 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. PPKN KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. SBDP KD 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, materi yang akan kita bahas yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, manfaat tumbuhan di sekitar, mengenal dongeng, dan menentukan pesan pada dongeng. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Berbagai macam tumbuhan di lingkungan sekitar bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Contohnya, biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya, jahe, kunyit, dan temulawak. Tumbuhan pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah batang. Selain itu, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kain. Misalnya, tumbuhan kapas sebagai bahan pembuat kain katun. Tanpa tumbuhan, manusia akan kesulitan bertahan hidup. Manfaat tumbuhan di sekitar. Kita sudah tahu tumbuhan di sekitar sangat bermanfaat. Contohnya, tumbuhan yang dapat kita manfaatkan adalah jagung. Contoh lainnya yaitu kelapa. Dari buah kelapa, kita dapat memanfaatkan akar hingga buahnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Abasa ayat 24-32 yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Ayo kita simak video berikut ini. Manfaat tumbuhan kelapa.
bagi manusia. Akar kelapa hingga buahnya dapat kita manfaatkan loh. Kita simak apa saja manfaat tumbuhan kelapa berikut ini yuk. Akar tumbuhan kelapa. Akar kelapa yang sudah dikeringkan dan dihaluskan, kemudian direbus dan disaring untuk diminum, dapat digunakan sebagai obat penurun panas tubuh dan mengobati gatal pada kulit. Batang tumbuhan kelapa. Batang kelapa bermanfaat bagi manusia karena dapat diolah menjadi peralatan rumah tangga seperti cobek, sendok, dan garpu. Selain itu, batang kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti bahan pembuatan daun pintu atau jendela. Daun tumbuhan kelapa. Daun kelapa yang belum begitu kering dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat atap rumah. Sedangkan daun kelapa muda yang telah dibuang tulang daunnya dapat digunakan sebagai bahan pembuat kulit ketupat. Bunga tumbuhan kelapa. Bunga kelapa muda dimasak menjadi gudeg. Bunga kelapa ini mengandung cairan yang disebut nira. Nira dapat diolah menjadi gula merah. Buah tumbuhan kelapa. Bagian-bagian dari buah tumbuhan kelapa memiliki manfaat untuk kita, teman. Bagian pertama adalah tempurung. Tempurung kelapa yang sudah kering dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menggantikan arang. Selain itu, tempurung kelapa yang sudah dibersihkan dan dihaluskan bisa dibentuk menjadi peralatan rumah tangga seperti cangkir, mangkuk, sendok sayur, dan sebagainya. Bagian kedua adalah sabut. Sabut kelapa yang sudah dibersihkan kemudian dianyam menjadi bentuk keset. Sabut kelapa juga dapat diikat dengan tali pada bagian ujungnya dan dibentuk menjadi sapu. Bagian ketiga adalah daging buah kelapa. Daging buah kelapa yang sudah cukup tua dapat diolah menjadi santan dan dapat digunakan untuk membuat berbagai macam kue. Daging buah kelapa yang sudah tua diambil santannya dan direbus sampai mendapatkan minyak kelapa. Bagian keempat adalah air buah kelapa. Air buah kelapa difermentasi, kemudian diolah menjadi asam cuka. Sedangkan air buah kelapa yang masih muda dapat diolah menjadi es kelapa muda, teman. Nah, sekarang kamu sudah tahu manfaat tanaman kelapa untuk kita, bukan? Dah. Mengenal dongeng. Apakah kalian tahu apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Tema merupakan gagasan pokok dalam cerita. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau hewan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik dalam cerita. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Amanat merupakan pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Jenis-jenis dongeng. Mite merupakan dongeng yang berisi tentang makhluk halus. Sage merupakan dongeng yang berisi tentang keberanian atau kepahlawanan. Fabel merupakan dongeng yang berisi tentang kehidupan hewan. Legenda merupakan dongeng yang berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Parabel
Parabel merupakan dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan, pesan moral, dan sebagainya. Apakah kalian sudah membaca dongeng tentang petani jagung yang beruntung pada halaman 3-4? Kalau sudah, ayo kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Jenis dongeng pada dongeng petani jagung yang beruntung merupakan jenis dongeng parabel. Temanya tentang kesabaran dan kejujuran. Tokohnya adalah petani jagung. Latarnya di sebuah desa yang kering dan kebun jagung. Amanat yang pertama, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang kedua, jangan mudah tergiur atau tergoda oleh sesuatu hal yang menarik, karena hal yang menarik itu belum tentu baik buat kita. Yang terakhir, jadilah orang yang sabar dan selalu berbuat jujur. Menentukan pesan pada dongeng. Tahukah kalian bahwa di dalam dongeng mengandung sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang? Pesan itu biasa juga disebut dengan amanat. Pesan tersebut berupa nilai-nilai kebaikan sebagai pelajaran hidup. Kita dapat menemukan pesan tersebut dengan memahami isi dongeng. Caranya yaitu dengan memperhatikan setiap kalimat pada teks dongeng tersebut. Kita sudah menyimak teks dongeng yang berjudul Petani Jagung yang Beruntung pada halaman 3-4. Teks dongeng tersebut mengandung pesan atau nilai-nilai kebaikan diantaranya yaitu: yang pertama, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang kedua, jangan mudah tergiur atau tergoda oleh sesuatu hal yang menarik, karena hal yang menarik itu belum tentu baik buat kita. Yang ketiga, jadilah orang yang sabar dan selalu berbuat jujur. Kita masuk ke materi SBDP. Kita akan membahas pola irama bervariasi pada lagu. Pola irama merupakan sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ayo kita bernyanyi lagu Menanam Jagung di halaman 6 bersama Ali. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan
Dalam pembelajaran PPKN kita akan membahas tentang bersyukur sebagai pengamalan sila pertama Pancasila, menyayangi makhluk hidup sebagai wujud syukur. Bersyukur sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Salah satu pengamalan sila pertama Pancasila adalah bersyukur. Kita syukuri hal-hal yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Orang yang selalu bersyukur menunjukkan sikap rendah hati. Orang yang selalu bersyukur pasti akan merasa tenang. Orang yang bersyukur tidak akan merasa kekurangan. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa gelisah. Orang yang tidak bersyukur juga akan merasa kekurangan. Oleh karena itu, kita sebaiknya selalu bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur dapat dilakukan dengan menyayangi makhluk hidup. Caranya, kita rawat hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sikap bersyukur juga dapat dilakukan dengan mengucapkan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih saat orang lain berbuat baik kepada diri kita. Menyayangi makhluk hidup sebagai wujud syukur. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Salah satu cara bersyukur adalah menyayangi makhluk hidup. Mari kita belajar bersyukur melalui percakapan Dondo dan ayahnya. Ya, apa kita harus berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan? Kalau iya, bagaimana caranya? Tentu, kita harus berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Kita bisa berterima kasih kepada tumbuhan dengan merawatnya. Kita beri pupuk, air, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun sembarangan. Kalau berterima kasih kepada hewan, bagaimana ya? Kita bisa berterima kasih dengan cara menyayangi hewan. Hewan kita beri makan dan minum. Hewan juga tidak kita siksa. Baik ya, aku akan selalu berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Bagus, Dondo. Berterima kasih merupakan wujud syukur. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman. Orang yang pandai bersyukur juga akan dicintai Tuhan. Berterima kasih sebagai wujud syukur. Kita harus bersyukur saat orang lain berbuat baik kepada kita. Salah satu wujud syukur kita adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih akan membuat hati kita merasa senang. Kita juga akan merasa lega setelah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih termasuk salah satu perbuatan terpuji. Dengan berterima kasih, kita menghargai orang lain. Jadi, kita tidak perlu merasa malu mengucapkan terima kasih ya soleh-soleha. Menuliskan pengalaman berterima kasih. Kita pasti pernah berterima kasih kepada orang lain, bukan? Pengalaman berterima kasih dapat kita tuliskan. Kita dapat menuliskannya seperti teman kita Uni. Ayo kita perhatikan cerita pengalaman Uni berikut ini. Kemarin, aku membawa banyak buku bacaan. Buku-buku tersebut akan aku sumbangkan ke perpustakaan. Made melihatku kerepotan membawa buku dan tas. Ia pun berjalan bersamaku dan menawarkan bantuan untuk membawakan tasku. Made membawakan tasku sampai di kelas. Made juga membantuku mengantarkan buku ke perpustakaan. Aku sangat bersyukur atas bantuan Made kepadaku. Bantuan Made sangat berarti untukku. Aku pun mengucapkan terima kasih kepada Made. Tumbuhan merupakan makhluk Allah yang perlu dijaga kelestariannya, yakni dengan tidak menebang pohon sembarangan. Hal itu disebabkan tumbuhan mempunyai manfaat yang banyak sekali, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Allah Ta'ala, karena Allah menciptakan makhluknya. Tidak ada yang sia-sia. Semua dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kita wajib bersyukur terhadap karunia yang telah Allah Ta'ala berikan, yakni berupa tumbuhan di sekitar kita. Sampai di sini dulu materi kita hari ini ya soleh-soleha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Praise be to Allah. Sampai jumpa kembali soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.